Jalan Via Dolorosa adalah sebuah bukti menunjukkan kasih Tuhan bagi kami adalah kasih yang tidak bersyarat. Terpujilah namamu Tuhan untuk setiap kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Engkau sungguh terlalu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan pada hari ini memahami makna di balik jalan Via Dolorosa. Dan biarlah Tuhan berbicara melalui hamba-Mu yang terdapat di dalam Alkitab ya Tuhan. Supaya firman-Mu menjawab setiap kehidupan kami. Supaya firman Tuhan menjawab setiap pergumulan kami. Dan supaya kami lebih dekat, lebih mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan yang ibadah secara online dan juga secara onsite Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati sehingga firman-Mu merdekakan setiap telinga-telinga pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, shalom. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang beribadah di tempat ini. Dan juga salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan saudara lewat firman Tuhan yang disampaikan dari tempat ini, Gerape Saint of Eagle, Jakarta. Baik, Bapak Ibu, pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 39. Pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 39. Bertolak dari nats ini saya akan berkhotbah dengan judul Persimpangan Jalan Via Dolorosa. Terima kasih untuk worship leader sudah membawakan lagu mengenai Jalan Via Dolorosa. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Persimpangan Jalan Via Dolorosa didasarkan kepada Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan ayat 39. Bersama saya mari kita perhatikan Alkitab kita dan sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Dikatakan dalam nats ini, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulalah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, peristiwa ini terjadi pada saat menjelang Hari Raya Paskah di Israel atau sering disebut dengan masa Prapaskah.
Dalam perjanjian lama, memang sudah menjadi sebuah tradisi bagi umat Israel untuk merayakan hari raya Paskah. Yang biasanya mereka lakukan untuk mengingat bangsa itu, bagaimana bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Jadi dalam perjanjian lama bahwa Paskah itu mengartikan bahwa berbicara kepada penderitaan orang Israel keluar dari tanah perbudakan atau tanah Mesir. Tetapi kembali kepada perjanjian baru, bahwa Paskah itu berbicara tentang penderitaan Yesus Kristus. Kembali kepada perjanjian baru, saya katakan bahwa Paskah itu berbicara tentang penderitaan yang dialami Yesus Kristus, atau disebut dengan perjalanan kayu salib. Kalau saudara memperhatikan saudara-saudara kita satu sepupu, mereka biasanya dari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat, Sabtu, Minggu, biasanya mereka sudah full untuk merayakan yang namanya dari Prapaskah sampai kepada hari Paskah. Jadi dikatakan bahwa Paskah itu berbicara tentang penderitaan Yesus Kristus di kayu salib, Bapak Ibu. Sehingga dikatakan dalam Matius pasal 26 ini dikatakan pembacaan kita, sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang namanya Getsemani. Jadi jalan Via Dolorosa itu berbicara tentang perjalanan dari satu tempat yang namanya Taman Getsemani menuju tempat yang namanya Golgota. Jalan Via Dolorosa adalah jalan yang dilalui Yesus Kristus dari sebuah tempat yang bernama Taman Getsemani menuju suatu tempat yang namanya Golgota atau tempat tengkorak. Dikatakan bahwa jalan ini adalah merupakan sebuah jalan kuno di Yerusalem, dan jalan ini adalah jalan yang harus dilalui Yesus, satu-satunya jalan yang dilalui Yesus untuk menuju tempat yang namanya Golgota. Kalau kita perhatikan di dalam peta saudara, saya coba cek di peta, itu perjalanan dari Getsemani menuju tempat Golgota itu kira-kira kalau berjalan kaki kira-kira 20 menit, makan waktu sekitar 20 menit. Berarti jaraknya itu bisa sampai 1,3 atau 1,4 kilometer. Jadi 1,4 kilometer atau di fullin 1,5 kilometer itu adalah jarak yang ditempuh oleh Yesus, salib yang dipikul oleh Yesus dari Taman Getsemani sampai menuju tempat yang namanya Golgota. Bahwa jalan Via Dolorosa adalah jalan yang dilalui oleh Yesus dari tempat Getsemani menuju tempat yang namanya Golgota, Bapak Ibu. Ini zaman sekarang, jarak dari Taman Getsemani ke Golgota, kalau makan waktu itu sekitar 20 menit. Ini berbeda dengan zaman perjanjian baru waktu itu pada zaman Yesus. Tentu makan waktu lebih daripada 20 menit, disertai dengan bahwa Yesus tidak berjalan dengan enteng, Bapak Ibu, tetapi Yesus dikatakan bahwa ia memikul salib pada saat itu. Bahkan kalau kita berbicara nanti ke depannya di Jumat Agung, di selanjutnya kalau dilanjutkan khotbah ini, saking beratnya salib yang dipikul oleh Yesus, bahkan saking dia menderita dengan kesakitan, ada baiknya, ada kalanya bahwa salib itu digantikan kepada Yusuf orang Arimatea. Karena apa? Bahwa Yesus melewati jalan itu dengan kesakitan, bahwa Yesus memikul salib itu dengan kesakitan. Bayangkan 1,5 kilometer Yesus harus tempuh dengan kesakitan, dengan fisik yang lemah, dan juga disertai dengan beban yang begitu berat, Bapak Ibu. Sehingga dikatakan bahwa sebelum menuju Taman Getsemani, sebelum menuju jalan Via Dolorosa, dikatakan bahwa Yesus cerita kepada murid-murid, dikatakan ia mulai merasa sedih dan ia sudah gemetar dan ia gentar, bahkan dikatakan seperti dia mau mati rasanya. Sehingga secara manusia Yesus berkata, ya Bapa, jika seandainya cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi Yesus kembali ingat misinya ke dalam dunia. Misinya ke dalam dunia adalah menyelamatkan saya dan saudara. Sehingga Yesus mengingat kembali misi, ia berkata, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi.
Dikatakan bahwa Yesus sujud dan berdoa, dikatakan, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Bagaimana mungkin tidak, saudara? Kita sudah tahu di depan ada suatu penderitaan yang besar. Kita sudah tahu di depan ada suatu masalah yang besar, sehingga dapat dikatakan dalam nats ini, secara manusia Yesus kesakitan, secara manusia Yesus ketakutan, secara manusia Yesus gemetar, dan dia berkata, "Seandainya jika cawan ini berlalu daripadaku." Ini adalah saat-saat atau detik-detik di mana Tuhan Yesus, di mana Yesus sebelum masuk ke jalan Via Dolorosa. Inilah ada detik-detik atau saat-saat sebelum Yesus memasuki yang namanya jalan Via Dolorosa. Dan nanti di Jumat Agung kita akan berbicara, kita akan melihat, kita akan menyaksikan bagaimana Yesus sendiri lewat Via Dolorosa untuk membuktikan bahwa kasih-Nya yang besar dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa sejarah membuktikan bahwa Jumat Agung berbicara bahwa Yesus harus melewati penderitaan karena kasih Tuhan yang betul-betul besar dalam kehidupan kita. Jalan Via Dolorosa saat ini sedang berada persimpangan menuju jalan Via Dolorosa. Artinya tidak lama lagi, bahkan hari Jumat itu Yesus sudah berada, bahkan sudah OTW jalan Via Dolorosa. Dia harus berbicara, dia harus memikul sebuah beban yang begitu berat. Bahkan kita menyaksikan bahwa ia dicambuk, bahwa ia dipukul, bahwa ia mengalami yang namanya kesengsaraan yang begitu hebat, Bapak Ibu. Tetapi tetap mau enggak mau, Yesus tetap melakukan tugas. Yesus tetap melakukan sampai semuanya selesai. Berbicara tentang jalan Via Dolorosa, saya katakan bahwa ada 3 fakta mengenai jalan Via Dolorosa. Ada 3 fakta yang harus kita pelajari memasuki jalan Via Dolorosa. Yang pertama, fakta yang pertama adalah berawal dari sebuah pengkhianatan. Ini didasarkan kepada Lukas pasal 22 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Yang kedua adalah fakta yang kedua ditunggangi oleh sebuah kepentingan. Itu didasarkan kepada Injil Matius pasal 26 ayat 3 dan 4. Dan yang ketiga, kita berbicara fakta hukum mencederai keadilan. Dapat diperhatikan dalam Markus pasal 14 ayat 55 sampai dengan ayat 59. Jadi saudara, ketiga hal inilah yang mengantarkan Yesus ke jalan yang namanya jalan Via Dolorosa. Ketiga fakta inilah yang mengantarkan bahwa Yesus harus melewati yang namanya jalan Via Dolorosa. Jalan Via Dolorosa itu berasal dari bahasa Latin yang berarti jalan penderitaan, yang berarti jalan yang harus dilalui oleh Yesus, dan zaman sekarang disebut dengan jalan salib. Ada 3 fakta memasuki jalan Via Dolorosa. Yang pertama berawal dari sebuah pengkhianatan. Perhatikan dalam Lukas pasal 22 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Fakta yang pertama adalah berawal dari sebuah pengkhianatan. Perhatikan dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Saya katakan bahwa Yudas Iskariot adalah tadinya seorang murid yang dipercaya oleh Yesus, seorang murid yang dikasihi oleh Yesus, sehingga ia diberikan jabatan seorang bendahara pemegang kas keuangan mereka pada saat itu. Tetapi apa yang terjadi? Kepercayaan yang diberikan Yesus itu ditimbal balikan, itu mendapatkan jawaban dengan sebuah pengkhianatan.
Dikatakan bahwa Yesus memberikan sebuah kepercayaan kepada murid yang bernama Yudas Iskariot. Tetapi Yudas Iskariot itu menjawab cinta Yesus, menjawab kasih Yesus dengan sebuah pengkhianatan. Yudas Iskariot menjawab persahabatan dari Yesus dengan sebuah pengkhianatan, Bapak Ibu. Dikatakan memang pada saat itu awalnya itu bermula ketika pada saat itu Yudas sudah mulai cinta uang. Yang namanya bendahara, dia selalu pegang uang dan mungkin dia tidak kuat melihat warna-warna uang. Dikatakan ketika pada situ ada seorang janda yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu. Yudas Iskariot seolah-olah dia sebagai seorang pahlawan dikatakan, buat apa engkau membuang-buang duit? Lebih baik kan uang minyaknya dijual dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Dia sepertinya kelihatan kedengaran secara manusiawi dia baik, Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya niatnya dia bukanlah demikian. Niatnya dia adalah bagaimana supaya minyak ini dijual dan uang ini bisa dia kelola dan uang ini bisa dikorupsikan oleh dia. Seolah-olah dia berbuat baik, seolah-olah dia dianggap masyarakat, di depan masyarakat dia adalah seorang pahlawan. Dia katakan lebih baik uangnya ini dibagikan kepada orang-orang yang mungkin mereka sedang membutuhkan pada hari ini. Mungkin secara mulut dia manis, Bapak Ibu, tetapi hatinya menyimpang dari perkataannya. Mungkin secara mulut dia benar di depan orang, sepertinya dia pahlawan di depan orang, tetapi sesungguhnya dia bertolak dari pengajaran itu, dia bertolak dari ucapan manisnya itu, Bapak Ibu. Maka Yesus pada saat itu menegur dia bahwa yang dilakukan wanita ini adalah untuk berbicara tentang persiapan untuk menjelang penguburan Tuhan Yesus. Mungkin pada saat itu Yudas merasa dia tidak didukung oleh Yesus, dan saat itulah dia mulai berkhianat. Dia mulai menyimpang daripada Yesus. Dia mulai membangun jembatan dari Yesus. Dia mulai membangun permusuhan dengan Yesus. Dan selanjutnya dikatakan tadi bahwa mulailah Yudas Iskariot itu, ia pergi untuk menjual untuk menjual Yesus kepada kepala-kepala pengawal bait Allah, kepada imam-imam kepala, tanpa ada di sana yang namanya tawar menawar, Bapak Ibu. Hanya dibuat jual dengan harga jual 30 keping perak, tidak ada tawar menawar. Yudas yang pada saat itu dengan mata gelap dia langsung melepas Yesus dengan harga 30 keping perak. Kalau dirata-ratakan, Bapak Ibu, kalau 30 keping perak itu berbicara sama dengan 1920 sen, atau kalau didolarkan itu sekitar 19,2 dolar. 19,2 dolar kalau hitungannya dolar sekarang dirupiahkan sekitar 14.475 sekian, Bapak Ibu. Atau kalau misalnya dibulatkan menjadi 15.000, berarti 19,2 dikali 15.000 itu berbicara tentang 288.000. Berarti harga Yesus pada saat itu yang ditawarkan oleh Yudas kepada imam-imam kepala hanyalah 288.000, Bapak Ibu. Dia menganggap bahwa Yesus itu adalah seorang yang murahan. Mungkin Yudas sudah menganggap bahwa Yesus ini sudah tidak penting. Mungkin Yudas sudah berbicara, mungkin sudah bagi Yudas bahwa Yesus ini sudah tidak bermanfaat bagi dia, sehingga dengan harga rendah sekalipun dia harus melepaskan Yesus. Dikatakan bahwa ia menyetujui dan mulai ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mungkin Yudas sudah melihat biasanya mereka berkumpul di satu tempat yang namanya Getsemani. Mungkin Yudas sudah memberikan pembicaraan atau sudah memberikan info penting kepada imam-imam kepala bahwa biasanya kami jam segini, pada hari ini kami biasanya ada di suatu tempat yang namanya Taman Getsemani. Datanglah dan saya akan menyerahkan Yesus untuk dibawa. Dikatakan bahwa yang pertama berawal dari sebuah pengkhianatan, Bapak Ibu. 3 fakta penting menjalani jalan Via Dolorosa bermula dari sebuah pengkhianatan.
Bahkan ketika pada saat itu Yudas datang ke tempat itu, ke tempat Taman Getsemani, yang dilakukan Yudas pertama sekali adalah Yudas mencium Yesus. Sering kita mungkin mendengar bahwa ciuman-ciuman Yudas itu berbicara tentang apa? Mungkin di depan dia baik, tetapi di belakang dia menusuk, Bapak Ibu. Itu berbeda dengan istri saya. Kalau istri saya di depan dia belak-belakan, tetapi di belakang dia baik. Tetapi kalau Yudas dikatakan di belakang, di depan dia manis, di depan dia sok pahlawan, di depan dia sok pemberani, di depan dia sok dia yang lebih kudus, dia yang lebih layak, dia yang lebih berkenan, dia yang lebih baik, dia yang lebih suka memberi, sehingga dia katakan lebih baik kan uang yang dipakai untuk meminyaki Yesus dijual, lalu kita kembalikan, lalu kita bagi-bagikan kepada orang miskin, seolah-olah dia orang benar, seolah-olah dia pahlawan, seolah-olah derajatnya dia melebihi Yesus. Tetapi bukanlah demikian niatnya. Tetapi bukanlah demikian sifatnya Bapak Ibu. Tetapi sebaiknya dalam hati dia berpikir, jika ini diuangkan, maka ini uang bisa diproses, maka ini uang bisa dikelola, dan uang bisa dikorupsikan. Yang pertama berawal dari sebuah pengkhianatan. Maka saya sarankan kepada Bapak Ibu, Bapak-bapak atau ibu-ibu, janganlah pernah berkhianat kepada pasanganmu. Jangan pernah berkhianat kepada Tuhan. Mungkin kita yang tadinya sudah berjanji untuk setia melayani Tuhan, maka tetaplah melayani Tuhan. Mungkin kita sudah berjanji, bahkan memang kita melalui pengorbanan Yesus, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah hianati janjimu kepada Tuhan. Karena pengkhianatan itu adalah memisahkan Yudas dengan Yesus. Jangan pernah bangun sebuah pengkhianatan di dalam dirimu. Jangan pernah berkhianat kepada siapapun. Karena berkhianat itu biasanya perasaan yang sangat mengecewakan. Pengkhianatan itu artinya bentuk pemutusan, perusakan kepercayaan atau keyakinan yang menciptakan konflik dalam hubungan antara individu. Jadi kalau disingkat, bahwa pengkhianatan itu adalah merusak kepercayaan orang lain. Merusak kepercayaan orang lain dalam diri kita. Itu yang pertama. Bermula dari sebuah pengkhianatan. Yang kedua, fakta jalan Via Dolorosa adalah ditunggangi oleh sebuah kepentingan. Perhatikan di dalam Matius pasal 26 ayat 3 dan 4. Matius pasal 26 ayat 3 dan 4 dikatakan, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Dikatakan dalam nas ini adalah bahwa imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, mereka berencana untuk menghasut rakyat. Mereka berencana merundingkan suatu rencana yang busuk untuk menangkap Yesus, Bapak Ibu. Saya katakan bahwa semuanya itu ditunggangi oleh sebuah kepentingan di dalam diri mereka. Para ahli Taurat, mereka merasa tersaingi oleh pengajaran Yesus. Karena Yesus biasanya pengajarannya luar biasa dan diakui oleh masyarakat. Sehingga imam-imam pada saat itu, ahli-ahli Taurat, mereka tersaingi bahwa sebagian bahkan lebih banyak pengikut mereka yang tadinya itu berpihak kepada Yesus. Yang tadinya banyak pengikut ahli-ahli Taurat, mereka berbalik kepada Yesus dan mengikut Yesus. Inilah yang menjadi awal bahwa bagi orang ahli-ahli Taurat, bagaimana supaya kembali murid-murid itu kembali kepada dia, atau mungkin masyarakat percaya kepada mereka sehingga mau dengan segala cara yang tidak halal pun mereka halalkan supaya Yesus itu disesah, supaya Yesus itu ditangkap, Bapak Ibu. Dikatakan hanya sebuah kepentingan supaya mereka tetap dipercayakan oleh rakyat, supaya mereka tetap diakui oleh rakyat, supaya pengajaran mereka tetap nomor satu oleh rakyat, sehingga mau nggak mau Yesus mereka harus tumbalkan, Bapak Ibu. Bahkan Raja Pilatus pun pada saat itu dikatakan hanya karena dengan sebuah kepentingan,
Minggu kemarin kita sudah dengar, hanya karena sebuah jabatan Raja Pilatus menyerahkan Yesus. Nanti bahkan kita pelajari di dalam nomor 3 bahwa sesungguhnya Yesus tidak ada kesalahan, tetapi kembali karena ada kepentingan di dalamnya. Dia merasa nanti kalau saya mengikuti suara rakyat, maka nanti saya pemilihan ke depan, rakyat akan berpihak kepada saya dan tetap saya akan nomor 1 di negeri ini. Sekalipun memang diprediksi, diketahui, bahkan dicari-cari dia dalam Alkitab, Yesus tidak ada kesalahan, tetapi mau nggak mau, supaya dia tetap nomor 1 di negeri itu, supaya dia tetap menjabat nomor 1 di negeri itu, dia tetap menghalalkan segala cara dengan cara dia mengorbankan Yesus untuk disalibkan. Saya katakan semua ditunggangi oleh sebuah kepentingan Bapak Ibu. Mereka menghalalkan segala cara untuk sebuah kepentingan, sekalipun nyawa orang lain menjadi taruhan, mereka tidak pernah berpikir merasa mereka kasihan. Mereka masa bodoh dengan apa yang terjadi dengan Yesus, Bapak Ibu. Yang penting jabatan mereka aman, yang penting status mereka aman, bahkan bila penting mereka bisa naik jabatan, tidak masalah Yesus mau ditumbalkan atau tidak. Tidak peduli bagi mereka. Yang penting kepentingan mereka nomor 1. Yang penting mereka hidup bagaimana menguasai negeri itu nomor 1. Bagaimana kembali rakyat itu percaya kepada mereka sepenuhnya, itulah yang mereka harapkan nomor 1, Bapak Ibu. Raja Pilatus tidak mau kehilangan kekuasaan, sehingga dia pun tahu sebenarnya kebenarannya Yesus tidak pernah bersalah. Tetapi kembali karena sebuah jabatan, karena sebuah kekuasaan, maka suara rakyat mengalahkan suara Raja Pilatus. Dan imam dan ahli Taurat tidak mau tersaingi oleh pengajaran Yesus. Ada memang pada saat itu ketika Yesus mulai mengajar, ada banyak orang yang merasa terberkati dengan pengajaran Yesus, yang merasa kagum dengan pengajaran Yesus, sehingga dikatakan bahwa ada banyak ketika Yesus mengajar, itu biasanya banyak orang berbondong-bondong untuk mendengarkan pengajarannya. Sehingga ahli-ahli Taurat yang terkenal pada saat itu, mungkin mereka penatua-penatua yang terkenal pada saat itu, mereka merasa bahwa semua rakyat sudah berpaling dari mereka, sudah tidak lagi mendengarkan pengajaran-pengajaran mereka, sudah tidak lagi tertarik dengan pengajaran-pengajaran mereka, maka mau nggak mau Yesus mereka harus tumbalkan. Ahli-ahli Taurat itu berbicara tentang hamba-hamba Allah. Sesungguhnya mereka terlalu sadis, Bapak Ibu. Dalam sejarah gereja tidak pernah ada yang namanya orang melakukan pelanggaran diperhadapkan dengan hukuman mati. Tetapi sekali lagi saya katakan, hanya karena sebuah kepentingan di dalamnya, supaya mereka tetap naik level, supaya mereka tetap mendapatkan kepercayaan dari publik, segala cara mereka halalkan supaya mereka tetap berdiri pada posisi nomor 1. Ada sebuah kepentingan di dalamnya. Sebelum Yesus memasuki jalan Via Dolorosa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, fakta yang ketiga adalah bahwa hukum mencederai keadilan. Perhatikan dalam Markus pasal 14 ayat 55 sampai dengan ayat 59. Markus pasal 14 ayat 55 sampai dengan ayat 59. Dikatakan imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Baca baik-baik. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia.
Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Saudara lihat sendiri Bapak Ibu bagaimana Alkitab mencatat sendiri, membuktikan sendiri bahwa sesungguhnya ada beberapa saksi yang diperhadapkan kepada imam-imam kepala, bahkan mahkamah agama untuk mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Tetapi semua kesaksian ini, bahkan semua saksi palsu, tidak ada yang membuktikan bahwa Yesus itu salah. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa semua saksi-saksi itu, bahwa semua sumpah, bahwa semua tuduhan-tuduhan yang disumpahkan, yang dituduhkan kepada Yesus, semua itu merupakan palsu dan tidak ada yang benar. Maka saya katakan bahwa hukum mencederai keadilan. Hukum menentang isinya sendiri. Kalau dalam perjanjian lama, hukum itu berbicara tentang keadilan. Orang melakukan pelanggaran, maka ia akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan pelanggarannya. Jika mungkin ia mencuri dengan tangan kanan, mungkin pada saat itu hukumannya adalah bahwa tangan kanannya akan dipotong Bapak Ibu. Jika ia mungkin menendang orang atau mungkin membunuh orang dengan tangan kirinya, hukum pada saat itu yang berlaku bahwa tangannya akan diputus Bapak Ibu. Tetapi ini dikatakan bahwa ketika imam-imam kepala dan seluruh mahkamah itu, mereka menyelidiki Yesus dengan seksama, mereka menyelidiki perkara Yesus dengan seksama untuk berencana supaya Yesus ini ada kesalahan, supaya Yesus ini bisa diperhadapkan dengan hukuman mati. Tetapi ada beberapa saksi di nats ini dikatakan bahwa satu pun tidak ada bisa membuktikan kesalahan Yesus. Dari beberapa saksi yang diperhadapkan yang melapor kepada imam-imam kepala bahwa satu pun saksi tidak ada yang benar. Semua saksi ini mereka selalu bertimpang, selalu berbeda yang satu dengan yang lain. Artinya tidak ada yang jelas Bapak Ibu. Ini artinya bahwa hukum mencederai keadilan. Kenapa saya katakan bahwa sekalipun ini sudah dikatakan bahwa tidak ada saksi yang membuktikan Yesus salah, tetapi ujung-ujungnya Yesus diperhadapkan dengan hukuman mati. Ini sebenarnya semua hukuman yang konyol Bapak Ibu. Bagaimana mungkin seorang yang tidak bersalah tetapi mendapatkan hukuman mati, tidak layak? Bahkan kalau ini diperkarakan saudara-saudara, sesungguhnya Yesus tidak bersalah. Ini bicaranya bahwa Yesus bebas bersyarat, artinya Yesus tidak layak untuk mendapatkan hukuman. Tetapi semuanya kembali karena kepentingan, semuanya kembali memang harus terlaksana di dalam perjanjian baru supaya perjanjian lama tergenapi. Yesus mau nggak mau tetap harus diserahkan untuk disalib. Yesus tetap harus melewati jalan Via Dolorosa. Yesus tetap harus melewati yang namanya jalan penderitaan. Sekalipun tidak sangat layak Yesus diperhadapkan dengan hukuman mati, tetapi ia harus menghadapi yang namanya hukuman mati. Yesus tidak layak menerima hukuman mati Bapak Ibu. Bahkan saya katakan Yesus pun berbicara dari perkara ini. Yesus pun tidak dapat yang namanya untuk didakwah, tidak layak untuk diberikan hukuman apapun. Tetapi kembali semuanya untuk menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Kembali semuanya untuk mengingat bahwa misi Tuhan datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan setiap umat. Karena memang hukum Taurat itu sudah gagal. Manusia memang yang gagal untuk menjalankan hukum Taurat. Sehingga mau nggak mau Yesus sendiri yang datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus dan ia disalibkan. Bahkan dikatakan dalam nats ini adalah sebagai bukti yang nyata bahwa Yesus menggenapi janjinya, bahwa Yesus membuktikan kasihnya. Alkitab tidak pernah bohong. Alkitab menggenapi apa yang tertulis, apa yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Saya katakan bahwa berbicara tentang hal ini, bahwa hukum mencederai keadilan Bapak Ibu. Dikatakan memang diselidiki memang, bahkan Raja Pilatus pun tidak menemui kesalahan di dalam Yesus. Dapat saudara lihat itu di dalam Yohanes pasal 18 ayat 38b. Di sana bahwa Raja Pilatus
menyelidiki Yesus, mungkin menanyai Yesus dengan seksama. Tetapi saya katakan bahwa Raja Pilatus tidak pernah menemui kesalahan Yesus. Raja Pilatus, bahkan beberapa saksi yang diperhadapkan untuk menghadap raja, yang diperhadapkan untuk menghadap mahkamah agama, mereka semua keliru, mereka semua tidak ada yang benar, dan tidak ada memberikan satu saksi apapun yang benar-benar bersyarat yang bisa memenuhi Yesus hukuman mati. Tidak ada satupun, Bapak Ibu. Tetapi ada kaitannya kepada yang kedua yang tadi, bahwa semua karena ada kepentingan di dalamnya. Semua karena ada kepentingan di dalamnya. Raja Pilatus tidak mau hilang kekuasaan. Ahli-ahli Taurat tidak mau rakyat berpaling kepada pengajaran mereka, berpaling dari pengajaran mereka. Sehingga mereka mau gak mau mereka harus menghasut rakyat. Mau gak mau mereka harus menghasut rakyat supaya mereka bersaksi dusta, supaya mereka berbohong, supaya mereka berbicara apapun yang bisa menyangkal Yesus, yang bisa dijatuhi hukuman mati. Tetapi saya katakan kembali, satu pun tidak ada persyaratan yang bisa memenuhi Yesus layak menerima hukuman mati. Secara hukum bagaimana mungkin orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Tetapi dari kasus ini, sesungguhnya Yesus layak untuk dibebaskan. Yesus layak untuk dibebaskan. Ia tidak layak dihukum, apalagi ia diperhadapkan dengan hukuman mati. 3 fakta menuju jalan Via Dolorosa adalah sebuah pemahaman penting bagi kita. Ada sebuah kebenaran penting bagi kita, bahwa ternyata dimulai dengan sebuah pengkhianatan. Bahwa ternyata dimulai dengan adanya kepentingan-kepentingan. Bahwa ternyata Bapak Ibu, hukum tidak lagi pada saat itu, karena Yesus sendiri hukum mencederai keadilannya. Sesungguhnya seharusnya hukum itu memberikan keadilan. Dia tidak tumpul ke bawah tajam ke atas, atau sebaliknya dia tajam ke bawah tumpul ke atas. Tidak, Bapak Ibu. Sesungguhnya bahwa hukum yang benar itu adalah hukum keadilan. Dia tidak memandang status apapun, dia tidak melihat usia apapun, dia tidak melihat jenis kelamin apapun, dia tidak melihat kedudukan apapun. Hukum sama di mata rakyat. Semua sama di mata hukum. Tetapi kembali pada hari ini, hukum mencederai keadilannya. Semua kebenaran diputar balikan, semua kebohongan mereka bangun untuk bisa mendapatkan, untuk bisa menyudutkan Yesus dengan sebuah hukuman mati. Tetapi sebuah kejanggalan, saya katakan sekali lagi, sebuah kejanggalan total, bahwa tidak ada kesalahan, tetapi Yesus diperhadapkan dengan hukuman mati. Sebuah kebohongan besar, bahwa Yesus tidak layak menerima hukuman mati, tetapi ia dihukum mati, Bapak Ibu. 3 fakta ini yang perlu kita renungkan, bagaimana mengungkap Yesus memasuki jalan Via Dolorosa. Maka di hari Jumat itu berbicara tentang ibadah Jumat Agung, Bapak Ibu. Bagaimana Yesus sudah OTW jalan Via Dolorosa. Pak, apa perbedaan Jumat Agung dengan Jumat biasa? Gak usah tanya Bapak Ibu, kalau Jumat biasa itu Jumat Kliwon, yang biasanya sekali seminggu diadakan. Tetapi kalau Jumat Agung itu berbicara tentang sekali setahun, itu berbicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan nanti Jumat Agung, gembala akan membawakan bagaimana pengorbanan Yesus, bagaimana perjalanan Yesus di jalan Via Dolorosa sampai kepada Bukit Golgota. Demikian pengantar yang saya bawakan pada hari ini. Bagaimana detik-detik jalan Yesus memasuki jalan Via Dolorosa. Bagaimana perjalanan salib
menuju jalan Via Dolorosa. Saya panggilkan kepada worship leader dan semua pemain musik maju ke depan. Biar kita menyanyikan kembali lagu yang tadi, lagu